Itu adalah materi pembelaan kuasa hukum Jessica di sidang tahun 2016. Dan saat itu mereka sudah saling bantah, mereka sudah saling membuktikan. Dan faktanya, Hola netizen yang terhormat, nama Presiden Jokowi diseret dalam keriuhan kasus kopi sianida yang kontroversial di tahun 2016 lalu. Kasus tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah tayangnya film dokumenter garapan Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Kopi and Jessica Wongso. Tayangnya film dokumenter itu kembali menimbulkan berbagai teka-teki kasus yang menjebloskan Jessica Wongso ke dalam penjara selama 20 tahun. Tidak sedikit publik yang kembali ragu soal siapa dalang dibalik kematian Wayan Mirna Salihin. Jessica Wongso yang tiba-tiba mendapat dukungan publik membuat Presiden Jokowi ikut terseret. Akun Instagram orang nomor 1 di Indonesia itu digeruduk netizen yang berbakti yang meminta kasus tersebut untuk ditinjau kembali. Setidaknya lebih dari 20.000 netizen yang terhormat berkomentar dengan tagar Justice for Jessica di kolom komentar Instagram Presiden. Diketahui bahwa Jessica Wongso dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. But well, speaking about kasusnya yang lagi rame begini, jujur gue cuma pengen mengambil dari point of view sebagai masyarakat yang menyaksikan, yang memang tidak terlibat langsung kayak orang-orang yang tahu ataupun juga sebagai kayak pakar gitu, enggak lah, gue jauh daripada itu. Tapi karena gue hidup di eranya saat kasus ini berlangsung atau kasus ini terjadi, itu kita tuh kayak emang tiap hari dikasih makan, kayak anggaplah FYP-nya saat itu adalah tentang kasus sianida. Bahkan gue jauh loh dari Jakarta, dan bahkan setelah kasus itu selesai, kafe yang tenar banget itu Olivier itu sampai gila, langsung waiting list banget lah. Dan gue juga jujur, gue dari luar pulau gue datang dan pengen ngerasain vibes-nya gimana gue nongkrong di sana gitu loh. But well, balik lagi tentang kasusnya. Ini kenapa gue mau speak up? Jujur memang semenjak awal sidang itu gue memang berada di pihaknya si korban. Si korban dalam hal ini adalah yang meninggal. Yalah, gue berempati dan segala macem gitu. Sampai ada di titik gue agak sedikit shock karena gue ngelihat di situ ada orang yang gue kenal adalah keluarga dari korban, which is infonya adalah teman dari suami almarhum. Ya udah, makin mau nggak mau gue makin tertarik gitu loh. Nah, mengamati sampai kesini gue juga memang berpikir sih, ini jujur ada kayak benang merah antara kasus yang kemarin yang penembakan. Nah, tapi gue juga bingung, maksudnya gini, kasus-kasus yang seperti ini gue rasa semua orang awam pun juga paham gitu loh. Kita nggak perlu jadi orang yang mastering banget untuk memahami kasus begini dan untuk tahu kalau misalnya ini berencana. Gue nggak tahu, gue punya sifat psikopat atau gimana, tapi gue nggak akan melakukan itu dengan cara seperti itu gitu loh. Kalau misalnya memang gue punya duit banyak, kenapa nggak gue suruh orang gitu? Ya kan tujuannya adalah melihat bagaimana penyiksaan dan segala macam. Nah, yang gue maksud di sini biasanya nih, aduh gue takut beneran. Tapi biasanya pelaku yang seperti ini adalah pelaku yang mengontrol dari jauh, bukan dari dekat malah. Tapi diatur sedemikian rupa untuk memanfaatkan orang yang ada di sekitar. Kira-kira siapa nih ya dari circle ini yang bisa kita manfaatin, ini siapa? Nah, ternyata memang muncullah nama si Jessica ini. Tapi memang ada sedikit kejanggalan menurut gua nih ya, masalah tentang oleh-oleh. Kalau dipikir nih, kalau memang dibilang oleh-oleh bukan cuma pengen beliin aja, kenapa biasanya oleh-oleh itu dibawa dari tempat kita lagi liburan, kayak misalnya dari Aussie, oleh-olehnya dari Aussie, bukan dibeli di situ. Nah, ini agak sedikit janggal di gua. Nah, mohon para pakar, para suhu, tolong dijelaskan mungkin untuk kalimat ini, karena menurut gue ini minor tapi bisa di ini juga bisa dipertanyakan gitu. But well, apapun itu, gue berharap ini akan ketemu kisah akhirnya itu bakal ketemu. Nggak tahu gue gimana, yang pasti yang terbaik aja lah dah. Gue takut sebenarnya. Soal kasus Jessica Mirna, banyak banget yang nanya ke gue, apa bener Kak lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang benar? Benar, emang ada gamenya kayak gitu. Jadi biarin aja orang-orang bersalah tuh berkeliaran di luar sana, tapi jangan sampai kita menghukum seseorang yang jelas-jelas gak salah. Coba lu tonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Otto Hasibuan. Menurut gue, Om Deddy bisa nanya Pak Otto, karena Pak Otto lawyer kan, tapi kalau ngundang kejaksaan kayaknya agak ribet. Jadi sebenarnya hopefully kejaksaan bisa diundang juga di podcastnya, jadi semua kacamata publik itu bisa terbuka gitu kan. Karena kalau kita
kita dengar dari side-nya Pak Otto aja tuh nggak bisa sebenarnya, biar adil. Toh kita juga nggak kenal Jessica kan. Kalau memang Jessica bener-bener pembunuhnya tuh nggak masalah ya, selama bener-bener ada data faktanya. Ini diotopsi aja enggak. Terus juga bukti sianidanya itu malah ngomongin yang ada di gelas, bukan ngomongin yang ada di tubuh Mirna. Padahal Mirna pada faktanya tidak diotopsi. Jadi lebih enak tuh lihat dari two sides, guys. Dan gue mau ngajarin kalian satu hal nih. Jadi dalam hukum ada yang namanya res judicata pro veritate habetur. Ketika putusan dari hakim itu keluar, itu adalah kita anggap dan kita hargai adalah putusan yang paling benar. Dan kalian harus tahu, guys, kalau dari kacamata gue sebagai anak hukum, putusan hakim itu tuh 20 tahun menurut gue cukup adil. Karena lo tau nggak dakwaan dari pasal dakwaan dari jaksa itu apa? 340 KUHP. 340 KUHP tuh ancaman hukumannya tuh hukuman mati atau enggak penjara seumur hidup, Kak. Kayak Sambo. Jadi lo bayangin nih, penjara seumur hidup. Jadi kalau Jessica itu dapetnya antara tiga ini. Kalau nggak penjara seumur hidup, hukuman mati, atau dia bebas karena nggak terbukti bersalah. Tapi karena gue yakin kayaknya hakim ini menerapkan azas in dubio pro reo, di mana ketika ada keraguan-raguan berikanlah putusan yang paling rendah atau yang paling ringan bagi terdakwa, makanya dikasih 20 tahun. Ditambah lagi argumennya Pak Otto di podcastnya Deddy Kobuzier yang bilang kalau misalkan dia udah datang ketemu Jessica 3 tahun lalu, terus baru-baru ini ketemu Jessica, suruh dia minta gerasi, ngakuin kesalahannya. Walaupun Pak Otto pada faktanya adalah kuasa hukum dari Jessica ya, tapi Jessica masih nggak mau mengakui kalau dia adalah pembunuhnya karena dia sama sekali nggak membunuhnya. Kalau gue yang kayak, oh my god, Jessica lo 20 tahun Kak di sana. Kalian pernah ngebayangin nggak sih kalau bener ya bokapnya Mirna itu yang merencanakan ini semua dan dia terlibat dalam kematian anaknya? Aku nggak habis fikri ya bagaimana cara dia itu atau tujuan dia itu, kenapa anaknya dibegitukan gitu. Belum kepikiran sama aku, seorang ayah sama anaknya. Motifnya apa? Nggak paham sih. Kalian ada yang paham nggak sih? Kasih tahu aku dong. Kalau aku sih bener-bener butak, tapi ngelihat dari viti-vitinya, gemesin banget kan. Pingin berkata-kata banyak gitu, tapi aku lebih sering memerhatikan aja gitu. Kalian bisa nggak sih masuk ke nalar kalian bagaimana kalau ini ternyata semuanya ini benar? Motifnya apa? Kira-kira apa? Coba di komen. Saya akan menyampaikan beberapa kejanggalan di dalam penanganan kasus terhadap kematian seorang Mirna. Sebelumnya disclaimer, res judicata pro veritate habetur. Putusan majelis hakim harus dihormati, dihargai, dan dianggap benar. Dan di dalam penanganan kasus ini juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap alias inkrah. Ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, Jessica dikenakan pasal 340, pembunuhan berencana yang merupakan delik material. Sehingga pembuktiannya pun harus menggunakan bukti secara langsung, namun tidak ada straight evidence di sini. Dan perdebatannya adalah circumstantial evidence bisa digunakan dalam pembuktian kasus ini. Yang kedua, ternyata Jessica dihukum 20 tahun dalam kasus kopi sianida tanpa adanya otopsi yang utuh ataupun sempurna terhadap jasad seorang Mirna. Kemudian kejanggalan yang ketiga, tidak ada saksi mata satupun yang melihat seseorang menaruh minuman di atas minuman seorang Mirna, entah itu racun ataupun sianida. Keempat, Reza Indragiri, seorang ahli psikologi forensik, juga sempat diberikan uang maupun mendapatkan teror karena ia sempat berstatement bahwasannya seseorang yang ingin meracuni targetnya tidak mungkin akan ada di sekitarnya. Dan yang kelima, sampai hari ini Jessica menolak mengajukan gerasi karena ia kekeh bahwasannya ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap saudari Mirna. Yang keenam, Dr. Jaya yang merupakan seorang dokter forensik dan ahli sianida mengatakan tubuh Mirna tidak pernah diotopsi secara utuh sehingga tidak dapat dipastikan apa penyebab kematiannya. Dan yang ketujuh, Dr. Jaya memeriksa tubuh Mirna mengatakan bahwasannya tidak ditemukan sianida di tubuh Mirna. Dan kemudian yang kedelapan, CCTV yang dijadikan bukti di dalam persidangan juga tidak ada yang menunjukkan Jessica memasukkan sianida ke cangkir Mirna. Bahkan fakta persidangan menunjukkan tidak ada bukti sianida itu milik Jessica. Bahkan bukti tersebut, CCTV tersebut yang ditampilkan di dalam persidangan berdasarkan dari flash disk, bukan dari DVR. Jadi intinya secara hukum, proses scientific crime yang dipakai di dalam mengungkap kasus ini dalam hal penyidikan maupun membuat berkasnya masih cacat prosedur. Dan terakhir, apakah ada upaya hukum di dalam penanganan kasus ini? Ya, masih ada peninjauan kembali yang dapat diajukan sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 apabila ada novum ataupun bukti baru yang berkekuatan hukum ditemukan. Wah, asli sih serem abis, gokil, diperpanjang nih kayaknya nih ya masalah ya Allah. Tapi ya di luar dari banyak banget ulasan yang memang ngebahas tentang kasus Jessica Wongso ini, dan yang pasti Netflix juga udah menayangkan gitu ya, banyak banget dari kita yang yakin kalau ini merupakan jalan dari Tuhan. Wah gila, merinding gue ngomongnya. Maksudnya terlepas dari kualitas hukum yang ada di Indonesia, gue gak akan mengkritisi atau bahkan seperti apa gitu ya, gue tidak akan berani mengulas karena memang gue juga bukan pakar dalam bidang itu. Cuman yang paling bikin gue gemes adalah ketika alam semesta ini sudah berbicara, apapun itu bisa terjadi. Dan salah satu keajaibannya adalah dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia, kenapa kasusnya Jessica Wongso yang diangkat sama Netflix lagi? Gokil men. Dan udah gitu, pengacara kita ada Bang Hotman dan juga ada Bang Otto. Aduh, gue deg-degan banget nih.
gue gemes banget karena di sosial media rame tagar Justice for Jessica. Kalian tahu gak bahwa isu yang lagi rame sekarang tentang mayat Myrna gak diotopsi, cuma ditemukan 0,2 mg cyanida dan lain-lain, itu bukan hal baru. Itu adalah materi pembelaan kuasa hukum Jessica di sidang tahun 2016. Dan saat itu mereka sudah saling bantah, mereka sudah saling membuktikan. Dan faktanya kuasa hukum Jessica kalah karena ada 1000 hal rangkaian peristiwa yang meyakinkan telak bahwa Jessica bersalah. Makanya gue bilang bahwa orang yang nonton persidangannya dari awal sampai selesai pasti nggak berubah deh keyakinannya Jessica bersalah. Nah, masalahnya sekarang adalah banyak nih netizen-netizen yang nggak nonton sidangnya, nggak tahu kasusnya, tiba-tiba nonton Ice Cold, nonton TikTok, nonton podcast, taunya cuma nggak diotopsi, udah. Padahal